Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Karena sekarang kalian masih belajar dari rumah, dikarenakan masih ada wabah corona ya, atau COVID. Baik, kita akan belajar tentang akidah ya, pelajaran Al-Islam kelas 5 tentang akidah yang berjudul tentang beriman kepada hari akhir. Nah, yang kita akan bahas yang pertama, pengertian dari hari akhir itu sendiri, kemudian yang kedua, macam-macam hari akhir, yang ketiga, proses terjadinya hari akhir, dan yang keempat terakhir, surga dan neraka. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu kita pembukaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Saba, surat yang ke-34, ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب, yang artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Nah, orang kafir tidak percaya dengan adanya hari berbangkit itu setelah kematian. Dan hari berbangkit termasuk dari hari akhir, kejadian di hari akhir. Nah, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk membantah keyakinan mereka bahwasanya, katakanlah wahai Muhammad, pasti datang yang namanya hari akhir itu, ya, hari berbangkit itu. Pembukaan. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Anak-anakku sekalian, dari ayat ini kita sebagai seorang muslim atau sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwasannya hari akhir itu, ya, hari berbangkit itu pasti terjadi. Baik, mari kita mulai pembahasan yang pertama, pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat ialah hari hancurnya alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Bisa juga dipahami yaitu hari berakhirnya kehidupan di dunia yang fana. Arti dari fana yang tidak kekal, ada akhirnya, ada batasnya, atau pasti hancur, dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi atau yang kekal, yaitu di akhirat, ya. Jadi pengertian hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya, atau hari berakhirnya kehidupan di dunia dan masuk pada awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Nah, kemudian di antara nama lain dari hari akhir atau hari kiamat, yaitu yang pertama, Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah artinya hari kiamat. Anak-anak bisa mencoba menghafal ya, sambil lalu dihafal. Kemudian yang kedua, Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Jadi setelah terjadi hari kiamat, hancur seluruh dunia, kemudian atau seluruh alam semesta, kemudian ada hari kebangkitan, hari berbangkit. Kemudian yang ketiga, Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpul bagi semua manusia. Kemudian yang keempat ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal manusia. Yaumul Mizan, hari pertimbangan ditimbang amalan manusia. Kemudian yang keenam ada Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, anak-anak bisa sambil lalu kalian hafalkan yang di layar ini dari istilah bahasa Arab, Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab,
yaumul mizan, dan yaumul jaza. Baik, itulah pengertian dari hari akhir dan di antara kejadian nanti di hari akhir, ya. Atau seluruh berikutnya kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam hari akhir. Pembagian hari akhir atau hari kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kita kenal dengan kiamat kecil, yang artinya kiamat kecil ialah kiamat yang sudah terjadi di sekitar kita. Contohnya tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Dan untuk tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil, anak-anak bisa perhatikan di layar, yaitu yang pertama, orang-orang kecil atau orang-orang miskin berlomba-lomba dalam kemegahan, ya, saling membangun bangunan yang tinggi atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, anak tidak hormat kepada orang tua, ya, dia melawan orang tuanya. Ketika orang tua meminta bantuan, dia tidak mau, dan seterusnya. Yang ketiga, banyak terjadi gempa bumi, pembunuhan, fitnah, bermegah-megahan, membangun gedung tinggi. Ini termasuk dari tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian yang keempat, waktu terasa pendek, ya. Begitu terasa pendek, ya, 1 tahun terasa pendek, 1 bulan terasa pendek, 1 minggu atau 1 pekan terasa pendek, seperti itu, 1 hari terasa pendek. Nah, ini termasuk kalau kita merasa ini termasuk dari tanda-tanda kiamat kecil. Nah, berikutnya yang kelima, jumlah orang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini juga termasuk dari tanda-tanda kiamat kecil. Jadi jumlah wanita atau perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kemudian yang keenam, banyak orang berbuat kemaksiatan terang-terangan. Ya, na'udzubillah. Maksiat apa saja, ya, terang-terangan, sudah tidak malu lagi melakukan kemaksiatan yang jelas dilarang, diharamkan oleh agama Islam, oleh Allah dan Rasulnya. Baik, berikutnya anak-anakku sekalian, tanda kiamat, pembagian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat besar artinya, ya, kiamat besar itu kiamat yang pasti akan terjadi. Berikutnya kita masuk ke poin, dan untuk kapan terjadinya kiamat besar itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ke-187. Di antara tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro ialah 1. Terbitnya matahari dari arah barat, ya. Biasanya terbit dari arah timur. Ini matahari terbit dari barat, maka ini adalah di antara tanda-tanda kiamat besar. Kemudian yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi, ya. Jadi Nabi Isa nanti akan turun ke bumi dan melawan Dajjal. Kemudian yang ketiga, keluarnya makhluk Ya'juj dan Ma'juj, ya, makhluk yang sekarang terkurung, ya, alam tempatnya di mana yang kita tidak tahu, tapi nanti akan keluar mereka, ya, sebuah makhluk namanya Ya'juj dan Ma'juj, dan makhluk itu sangat banyak sekali. Kemudian keluarnya Dajjal, ya, Dajjal yang matanya sebelahnya rusak, atau dan di dahinya terdapat tulisan kafir, nah, yang bisa dilihat oleh orang yang beriman. Kemudian tanda berikutnya ialah munculnya binatang yang
dapat berbicara. Nah, ini sangat menganehkan. Di antara tanda-tanda kiamat kubra atau besar, dan kita harus meyakini hal itu pasti terjadi. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut ke pembahasan tentang proses terjadinya hari akhir. Di sini ada 4 poin, kita akan bahas bersama. Yang pertama, kebangkitan manusia dari alam kubur atau alam barzakh. Jadi alam kubur juga dikenal dengan alam barzakh. Manusia dibangkitkan dalam keadaan semula meski kematiannya mengalami kehancuran seperti terbakar dan lain-lain. Jadi manusia nanti ketika dibangkitkan, dia dibangkitkan dalam keadaan semula meskipun dia meninggalnya badannya hancur, terkena musibah, terbakar, dan yang lainnya. Tetap dibangkitkan dalam keadaan seperti semula, ya. Meskipun jasadnya dibakar, ditaburkan di laut abunya, maka Allah akan tetap mengumpulkan seluruh bagian tubuhnya itu menjadi jasad yang sempurna. Kemudian setelah hari kebangkitan ada hari berkumpulnya, ya, yaitu yaumul mahsyar, berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Ya, manusia berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah tempat terbuka atau padang belantara untuk menunggu keputusan dari Allah atas perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Dan di sini nanti akan bermacam-macam keadaan manusia ketika berkumpul atau ketika berkumpul di padang mahsyar. Ada yang tertolong dengan amalannya, dinaungi dengan naungan Allah. Proses terjadinya ada yang berkeringat, yang keringat yang menyempai lututnya, ada yang menyempai dadanya, dan seterusnya, sampai ada yang akan menenggelamkannya, tergantung dari amalan yang dia kerjakan di dunia dahulunya. Yang ketiga, yaitu perhitungan dan penimbangan amal manusia. Allah akan menimbang dengan adil, ya. Manusia menerima catatan amalnya, ada yang menerima dari sebelah kanannya, ada yang menerima dari kirinya atau belakangnya, dan anggota tubuh yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nantinya, bukan lagi mulut, ya. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Berikutnya yang keempat, yaitu pembalasan amal yang dilakukan. Ada yang setelah amal kita dihitung dan ditimbang, maka akan dibalas amal kita tersebut. Dan manusia nanti akan pada akhirnya memasuki 2 tempat, ya. Salah satu di antara 2 tempat, yaitu surga atau neraka, ya. Untuk menuju surga, manusia harus melewati sirat atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka yang akan menuju surga. Kondisi manusia yang melewati sirat ini berbeda-beda sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang begitu cepat melewatinya, ada yang seperti berlari, kemudian ada yang berjalan, ada yang merangkak, kemudian ada yang jatuh, seperti itu, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita pada hari tersebut. Yang anak-anakku sekalian, poin yang keempat yaitu tentang surga dan neraka. Surga bisa kita sebut jannah, neraka bisa kita sebut dengan nar, ya. Nah, semoga kita menjadi penduduk surga dan dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah adalah surga dan neraka adalah tempat terakhir bagi manusia atau proses terakhir dari kejadian hari akhir. Di antara nama surga ialah Jannatul Ma'wa, Jannatu Aden, Darul Khuld, Jannatul Firdaus,
Darussalam, Jannatul Naim, dan Darul Maqamah. Dan jannah sendiri memiliki arti kebun atau taman yang berisi berbagai pepohonan. Berikutnya, di antara nama neraka. Kejadian neraka sendiri memiliki arti api, ya, nar atau api. Yang pertama, neraka hawiyah, neraka ladha, neraka sa'ir, neraka saqar, neraka hutamah, neraka wail, neraka jahanam, dan neraka jahim. Ya. Semoga kita dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian anak-anak sekalian. Mohon maaf videonya agak panjang. Baik, tugas untuk kalian ialah hanya satu, yaitu menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video atau penjelasan ini tentang pengertian hari akhir di awal tadi, kemudian 2, macam-macam hari akhir, kemudian yang ketiga, surga dan neraka, slide yang terakhir tadi. Baik, sekian Pak Hilmi akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka